Halo semuanya, kembali lagi di channel Clever Education. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari buku Erlangga Express SNBT Pengetahuan Kuantitatif. Kali ini kita berkesempatan untuk membahas materi peluang. Silakan bagi yang memiliki bukunya, dibuka pada halaman 87, latihan mandiri. Di situ ada 5 butir soal. Sekali lagi, buku ini sudah disertai kunci jawabannya, tetapi tidak disertai caranya ya. Sehingga di sini saya akan menjelaskan cara-caranya dan mencari jawaban yang benar. Dan kemudian bagi yang tidak memiliki bukunya, silakan simak video ini sampai selesai. Baik, kita bisa langsung mulai. Nomor 1. Rio melakukan pengundian dengan 2 dadu secara bersamaan sebanyak 1 kali. Peluang kejadian muncul jumlah kedua mata dadu 3 atau 7 adalah baik. Sekarang kita harus menjabarkan terlebih dahulu. Di sini ada 2 dadu. Kemudian pastilah NS-nya adalah 6 kuadrat, yaitu 36. Kemudian 3 itu berasal dari mana? 3 itu berasal dari 1, 2, dan 2, 1. Terus kalau 7 itu berasal dari 1,6. Tuh, maaf. Kemudian 2,5. Kemudian 3,4. Terus 4,3. 5,2, 6,1. Jadi, NA-nya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kemudian yang ditanya adalah peluang. Baik. Peluang A sama dengan NA dibagi dengan NS. NA-nya berapa? 8, NS-nya adalah 36. Kemudian kita bisa sederhanakan menjadi 2/9. Ini masih relatif mudah ya untuk dicari jawabannya. Jadi benar jawabannya yang B. Kita langsung ke nomor selanjutnya. Adik melakukan pengundian dengan sebuah koin dengan 2 sisi yang berbeda, yaitu sisi hijau dan sisi merah. Jika adik melakukan pengundian sebanyak 200 kali, dan hasilnya muncul sisi hijau sebanyak 125 kali, maka peluang muncul sisi koin berwarna merah. Baik, di sini ada 1 koin, isinya adalah merah dan hijau. Kemudian untuk peluang H-nya, peluang keluar H itu adalah 125/200. Karena keluarnya 125 dari 200 lemparan. Kita bisa sederhanakan menjadi 5/8. Nah, yang namanya peluang merah itu kan sama saja dengan peluang bukan hijau atau H komplement. Ya. Jadi kita bisa menghitung menggunakan sifat peluang, yaitu PH komplement sama dengan 1 dikurangi PH peluang hijau. Hasilnya 1 dikurangi 5/8. Sehingga hasilnya adalah 3/8, yaitu PH komplement atau peluang merah. Jadi ini masih relatif mudah ya untuk dikerjakan. Jadi benar jawabannya yang D. Kita masuk ke soal selanjutnya, nomor 3. Sebuah kantong berisi 5 bola kuning, 3 bola coklat, dan 4 bola hitam. Diambil 3 bola sekaligus. Oke, dari sini kita harus menyiapkan terlebih dahulu bahwa NK sebanyak 5, kemudian NC sebanyak 3, dan NH sebanyak 4. Kemudian diambil 3 bola sekaligus. Berarti NS-nya adalah C12 3. Kemudian bisa tulis menjadi 12 faktorial dibagi dengan 12 kurangi 3 difaktorialkan dikali dengan 3 faktorial. Hasilnya adalah 12, 11, 10, 9 faktorial dibagi dengan 9 faktorial kali 3 faktorial.
real. 9-nya kita bisa coret. 3 faktorial itu 6, maka kita bisa coret dengan ini, yaitu hasilnya 2. Sehingga hasilnya 22 kali 10, 220. Kemudian kita mengecek pernyataan-pernyataan 1 sampai 4. Pertama, kita cek peluang terambil ketiganya adalah kuning. Berarti jumlah kejadian pernyataan 1, nah seperti itu ya, yaitu adalah kombinasi dari kuningnya ada berapa? 5 diambil 3. Selesai ya, karena tiga-tiganya kuning. Bisa kita tulis menjadi 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3 difaktorialkan kali 3 faktorial. Hasilnya 5, 4, 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorial bisa dicoret, 2-nya sisa 2, hasilnya 10. Sehingga untuk peluang 1 sama dengan N1 per NS. Hasilnya adalah N1-nya 10, NS-nya 220. Hasilnya peluangnya adalah 1 per 22. Sehingga pernyataan 1 salah. Mengakibatkan A salah, B salah, E salah. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita hanya mengecek nomor 2. Benar atau salah. Kalau benar berarti C, kalau salah berarti D. Kita lanjut, coba saya drag ke bawah. Peluang terambilnya ketiganya coklat. Berarti pernyataan 2, N2 sama dengan coklat. Coklatnya itu berapa? Coklatnya itu adalah 3. Sehingga C, 3, 3. Sudah pasti jawabannya adalah 1. Maka peluang pernyataan 2 adalah 1 per 220. Jadi ini totally salah. Pernyataan nomor 2 bukan jawabannya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, relatif mudah ya. Kalian hanya bisa melakukan satu langkah, itu mencari kombinasi saja. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Berapa peluang bilangan ratusan yang terbentuk merupakan kelipatan 5? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, kalian harus memahami kata-katanya karena di sini agak sulit untuk dipahami apabila kalian tidak terbiasa. Sekarang, perhatikan di sini. Yang namanya peluang bilangan ratusan itu terdiri dari seperti ini ya. NS terdiri dari 3 kotak. Oke. Nah, kemudian kita belum tahu nih angkanya dari berapa sampai berapa. Seperti itu ya. Kemudian ternyata pernyataan pertama disebutkan bahwa angkanya adalah dari 0, 1, 2 sampai 9. Sehingga kita bisa mengisi ini dengan syarat yang namanya ratusan ini tidak boleh sama dengan 0. Yang bagian sini, yang bagian kotak ratusan. Sehingga yang kita hitung hanya 1 sampai 9. 1 sampai 9 ada berapa? Ada 9. Kemudian dari 10 angka ini sudah diambil 1, maka sisa 9. Nah, sudah diambil 1 lagi berarti sisa ada 8. Gitu ya. Berarti ini NS-nya adalah NS sama dengan 9 kali 9 kali 8. Sudah, biarkan saja. Karena kita nggak disuruh untuk mencari NS-nya. Kemudian, setelah NS, kita mencari yang ditanyakan, yaitu bilangan ratusan yang terbentuk merupakan kelipatan 5. Sekarang perhatikan di sini. Yang namanya kelipatan 5 itu kotak terakhirnya, kotak yang sebelah sini ya, saya warnai dengan warna merah, itu diisi oleh 2 angka, yaitu 0 dan 5 saja. 0 karena 10, 5 karena 5. Bisa dibagi 5. Ya.
Sehingga untuk NA-nya kita bisa cari. Berarti untuk satuan 0, jadi kita bisa tulis menjadi karena satuan 0 berarti di sini otomatis terisi dengan angka 0. Saya kasih tanda seperti ini. Kemudian karena sudah ada 0, maka angkanya tersisa 9 dari 10. Maka di sini 9. Kemudian karena sudah diambil sudah diambil 2 yaitu 0 dan 9, maka sisa ada 8. Maka banyaknya adalah 9 kali 8 kali 1 ya, bukan kali 0, dikali 1. Karena jumlahnya ada 1. Kemudian untuk satuan bernilai 5, itu ada penjelasannya seperti ini. Maka di kotak terakhir kita bisa tulis sebagai 5. Kolom kotak ratusan ini hanya terisi dengan selain, yang sebelah sini ya, selain 5, karena di sini untuk satuan, dan 0. Karena kalau ratusan, maka kotak pertama ini tidak boleh 0, sehingga ada berapa yang kita bisa ambil hanya 8. Sudah dari 10 angka sudah diambil 2, maka sisa 8. Maka ini 8 kali 8 kali 1. Sehingga ada ya. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataannya. Dari angka 0 sampai 9 itu sangat penting supaya kita bisa mengetahui penyusunannya dari berapa sampai berapa angkanya. Maka ini harus ada. Kemudian nomor 2, kelipatan 5 yaitu 0 dan 5. Tanpa diberitahu pun kita sudah tahu bahwa kelipatan 5 itu 0 dan 5. Maka pernyataan 2 perlu nggak perlu? Anggap saja nggak perlu. Maka dari pernyataan 1 saja kita bisa membahas sampai segini jauhnya. Sehingga pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 saja tidak cukup. Jawaban yang tepat adalah yang A. Gitu ya, harus terampil dalam mengerjakan nomor 4 ini. Kemudian langsung ke nomor selanjutnya, nomor terakhir. Dari seperangkat kartu bridge diambil 1 kartu secara acak. Baik, yang namanya kartu bridge, NS-nya ada. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P itu peluang terambilnya kartu bukan as. Kita cari NAS-nya dulu. Dalam sebuah kartu bridge ada berapa banyak kartu as? Ada 4 saja. Sehingga peluang as itu hanya yaitu sama saja 1/13. Tetapi yang ditanya adalah P as komplement selain as, berarti 1 dikurangi P as. Ini adalah 1 dikurangi 1/13, hasilnya adalah 12/13. Sehingga kuantitas P dan Q kita bisa temukan bahwa P-nya adalah 12/13, Q-nya adalah 1/13, sehingga nilainya lebih besar P. Baik, begitu pembahasan dari materi-materi yang ada di buku Erlangga Express. Di video selanjutnya kita akan membahas prediksi soal SNBT pengetahuan kuantitatif paket 1. Kalau yang kalian memiliki bukunya, silakan dibuka halaman 89. Silakan pelajari terlebih dahulu. Setiap hari saya akan mengupload video untuk membahas ini. Terima kasih, demikian penjelasan.